Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Rizka Husni dari NPM 231063113006. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cyberbullying dan kekerasan online. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, dapat memahami definisi cyberbullying dan kekerasan online. Yang kedua, dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk cyberbullying dan kekerasan online. Yang ketiga, dapat memahami dampak cyberbullying dan kekerasan online. Yang terakhir, dapat mengetahui cara mencegah cyberbullying dan kekerasan online. Selanjutnya, kita akan membahas dua definisi. Yang pertama, cyberbullying dan kekerasan online. Yang pertama, cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan instan, atau email. Pelaku cyberbullying biasanya bertujuan untuk menyakiti, mengancam, atau mempermalukan korban. Selanjutnya, ada kekerasan online. Kekerasan online adalah bentuk kekerasan yang dilakukan melalui media digital, seperti penyebaran konten yang bersifat ujaran kebencian, pornografi, atau ancaman. Pelaku kekerasan online biasanya bertujuan untuk menyebarkan kebencian, menakut-nakuti, atau mengintimidasi korban. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk cyberbullying dan kekerasan online. Cyberbullying dan kekerasan online dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, penyerangan verbal. Pelaku cyberbullying akan mengirimkan pesan yang bersifat menghina, mengejek, atau memfitnah korban. Yang kedua yaitu ada penyebaran konten negatif. Pelaku cyberbullying akan menyebarkan konten negatif tentang korban, seperti foto atau video yang bersifat memalukan atau menyinggung. Yang ketiga, pemblokiran atau pengucilan. Pelaku cyberbullying akan memblokir atau mengucilkan korban dari media sosial ataupun platform digital lainnya. Yang keempat, pelecehan seksual. Pelaku cyberbullying akan mengirim pesan atau konten yang bersifat pelecehan seksual kepada korban. Jadi teman-teman, cyberbullying dan kekerasan online ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi korban. Yang pertama yaitu ada kesedihan, kemarahan, dan kecemasan. Yang kedua ada penurunan harga diri atau kepercayaan diri. Yang ketiga, gangguan tidur dan pola makan. Yang keempat, kesulitan berkonsentrasi dan belajar. Yang terakhir ada pikiran untuk bunuh diri. Sebenarnya dampaknya nggak ini aja sih dan banyak lainnya. Nah, jadi teman-teman salah satu contoh kasusnya di sini ada pencemaran karakter atau karakter assassination. Jadi contohnya itu beritanya sakit hati tak diterima jadi anggota BEM mahasiswa UNY sebar hoaks pelecehan seksual. Jadi ini penyebaran informasi palsu atau merusak reputasi seorang. Jadi ini dampaknya bisa jangka panjang. Nah, jadi teman-teman, penghinaan dan pencemaran nama baik itu bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib loh, karena ada undang-undangnya dan pasalnya. Misalnya, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya hal itu diketahui secara umum. Nah, itu kena pasal 310 ayat 1 KUHP. Ancaman hukuman maksimal 9 bulan atau denda maksimal 4.500.000. Selanjutnya ada menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dilakukan dengan tulisan dan gambar supaya hal itu diketahui umum, itu kena pasal 310 ayat 2 KUHP. Ancaman hukuman maksimal 1 tahun 4 bulan atau denda maksimal 4.500.000. Selanjutnya ada menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, termasuk dilakukan dengan tulisan dan gambar, supaya hal itu diketahui secara umum, tapi menyerang tak dapat membuktikan pernyataan, itu kena pasal 311 ayat 1 KUHP, ancaman hukum maksimal 4 tahun. Selanjutnya yaitu ada perundungan. Perundungan atau yang disebut harassment. Nah, perundungan ini pengulangan tindakan negatif untuk mengganggu atau menyakiti individu. Jadi, jika di sekitar kalian ada perundungan, pentingnya untuk lapor dan penanganan khusus. Selanjutnya itu ada dampak cyberbullying. Dampak cyberbullying ini terbagi dua, yaitu dampak psikologis dan dampak sosial. Yang pertama, dampak psikologis. Dampak psikologis itu seperti stres, depresi, kecemasan, terus juga potensi dampak jangka panjang. Yang kedua yaitu ada dampak sosial. Dampak sosial itu isolasi sosial dan gangguan hubungan personal. Selanjutnya ada hate speech atau ujaran kebencian. Hate speech adalah bentuk kekerasan online yang berupa ujaran kebencian. Nah, ujaran kebencian dapat ditunjukkan kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, etnis, gender, atau orientasi seksual. Ujaran kebencian dapat menimbulkan rasa takut, terintimidasi, dan terisolasi bagi korban. Selanjutnya di sini ada intimidasi online.
Nah, intimidasi online itu apa sih? Nah, pengertian intimidasi online adalah bentuk kekerasan online yang berupa ancaman atau tindakan yang bertujuan untuk menakut-nakuti korban. Nah, intimidasi online ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengirim pesan ancaman, menyebar rumor, atau menyebarkan foto atau video yang bersifat memalukan. Contohnya bisa kalian lihat di PPT ini. Nah, selanjutnya di sini ada ancaman dan penyebaran konten kekerasan. Nah, ancaman dan penyebaran konten kekerasan adalah bentuk kekerasan online yang berupa ancaman untuk melakukan kekerasan atau penyebaran konten kekerasan. Ancaman kekerasan dapat berupa ancaman untuk melukai, membunuh, atau menculik korban. Penyebaran konten kekerasan dapat berupa foto atau video kekerasan atau konten yang mempromosikan kekerasan. Nah, berikut adalah contoh ancaman dan penyebaran konten kekerasan. Nah, teman-teman, setelah kita membahas dampak dan contoh-contoh kasus cyberbullying dan kekerasan online, kita bisa mencegahnya loh. Yang pertama yaitu ada meningkatkan kesadaran tentang kekerasan online. Yang kedua itu mengajari anak-anak dan remaja tentang cara menggunakan media digital dengan aman. Yang ketiga, mendukung lingkungan yang positif dan inklusif. Terus yang keempat, meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan remaja saat menggunakan media digital. Jika teman-teman tidak bisa mencegah cyberbullying dan kekerasan online, berikut adalah penanganannya. Yang pertama, simpan bukti-bukti kekerasan online seperti pesan, foto, atau video. Yang kedua, laporkan kekerasan online ke pihak berwenang seperti polisi atau Komnas Perempuan. Yang ketiga, dukung korban untuk mendapatkan bantuan profesional seperti konseling atau terapi. Nah, di sini semoga teman-teman tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu cyberbullying dan kekerasan online adalah masalah serius yang dapat menimbulkan dampak negatif yang mendalam bagi korban. Yang kedua, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran tentang cyberbullying dan kekerasan online serta mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.